Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arhadi Fahmi Ginajar, SEMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Regional. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis teori lokasi di wilayah metropolitan Bandung. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iin Inaya dengan NIM 55532300024. Saya dari kelas 4A. Materi presentasi kita kali ini ada 6 bahasan sebagai berikut. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari kawasan metropolitan Bandung ini adalah perkembangan kawasan perkotaan yang pesat di Indonesia telah menimbulkan berbagai permasalahan tata ruang, terutama di wilayah metropolitan. Salah satu kawasan yang mengalami pertumbuhan ekonomi, sosial, dan fisik yang sangat dinamis adalah wilayah metropolitan Bandung, WMB. Lalu ada rumusan masalah. Satu, bagaimana penerapan teori lokasi dalam menjelaskan pola penyebaran kegiatan ekonomi dan pemukiman di wilayah metropolitan Bandung. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan lokasi aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Yang ketiga, apakah pola distribusi ruang wilayah metropolitan Bandung mencerminkan prinsip efisiensi spasial menurut teori lokasi klasik dan modern. Yang keempat, bagaimana kontribusi masing-masing teori lokasi Weber, teori tempat sentral Klisterer, teori lokasi Gropol dalam mengatasi struktur wilayah metropolitan Bandung. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis penerapan teori lokasi dalam pola pembangunan dan penyebaran aktivitas ekonomi di wilayah metropolitan Bandung. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi pemilihan lokasi aktivitas di kawasan metropolitan tersebut. Yang ketiga, menjelaskan kontribusi teori lokasi klasik, teori lokasi Weber, teori tempat sentral Klister, teori lokasi Gropol dalam mengkaji struktur ruang dan penggunaan lahan di metropolitan Bandung sebagai kawasan perkotaan yang kompleks. Lalu yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Menambah literatur dan menguji relevansi teori lokasi klasik. Yang kedua, manfaat praktis. Memberikan dasar bagi pemerintah dan pelaku industri dalam merumuskan kebijakan tata ruang dan strategi pembangunan ekonomi yang efisien dan merata. Yang ketiga, manfaat akademis. Menjadi referensi bagi kalangan akademik serta mendorong studi lanjutan terkait teori lokasi, perencanaan wilayah, dan pemanfaatan teknologi geospasial. Lalu yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang pertama teori lokasi. Teori lokasi adalah cabang dari geografi ekonomi yang membahas penyebaran aktivitas ekonomi di ruang geografis untuk menentukan lokasi yang paling optimal. Teori lokasi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama teori lokasi Weber. Teori lokasi industri menurut Weber adalah teori yang memperhitungkan beberapa faktor spasial mengenai ruang atau tempat untuk menemukan lokasi yang optimal dan biaya yang minimal untuk membangun pabrik. Lalu yang kedua ada teori sentral kristal. Kristaller menekankan dua aspek, yakni ambang dan jangkauan. Lalu yang ketiga ada teori lokasi Gropol. Konsep Gropol atau dikenal sebagai konsep kutub pertumbuhan yang dibangun oleh ahli ekonomi Prancis, yaitu Francois Perroux, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan hanya di lokasi tertentu. Lalu yang ketiga ada metodologi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan teoritis dan empiris untuk membandingkan teori pertumbuhan wilayah, purpose, beda effect, dan backward effect dengan data aktual. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari BPS tahun 2014 sampai 2023 meliputi PDRB, tingkat pengangguran, IPM, populasi, dan garis kemiskinan. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dari sumber resmi dan literatur untuk mengamati tren serta membandingkan antar wilayah di metropolitan Bandung. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian teori dengan kondisi lapangan dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Selanjutnya ada bab 4 analisis dan pembahasan. Gambaran umum dari Kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang ada di wilayah Jawa Barat yang secara administratif sudah berdiri sejak 28 Desember tahun 1810. Berikut ada peta dari Kota Bandung.
Lalu selanjutnya ada teori Weber. PDRB dengan teori lokasi Weber menekankan bahwa lokasi industri dipengaruhi oleh kompromi antar tiga faktor utama. Yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja, dan yang ketiga biaya transportasi produk jadi. Berikut ada grafik data PDRB wilayah metropolitan Bandung tahun 2014 sampai 2023. Lalu yang ketiga teori tempat sentral, tingkat pengangguran terbuka dan dengan teori tempat sentral, Kota Bandung sebagai pusat kegiatan nasional memiliki tingkat pengangguran yang relatif rendah dibanding wilayah sekitarnya. Berikut ada grafik data TPT wilayah metropolitan Bandung tahun 2014 sampai 2023. Lalu yang keempat ada split effect kota metropolitan Bandung terhadap wilayah sekitarnya. Split effect merupakan sebuah kondisi yang dimana penduduk, modal, serta barang dan jasa dari wilayah maju ke wilayah berkembang, begitu pun sebaliknya akan memberikan pengaruh positif satu sama lain sehingga akan terjadi keseimbangan pembangunan wilayah. Berikut ada grafik data IPM wilayah metropolitan Bandung tahun 2014 sampai 2023. Selanjutnya ada backlash efek dari kota metropolitan Bandung terhadap wilayah sekitarnya. Fenomena efek backlash spread yang sangat penting saat menilai tingkat pembangunan suatu wilayah karena ada perbedaan tingkat pembangunan antar wilayah. Untuk memahami dampak pertumbuhan pusat perkotaan terhadap wilayah pedesaan di sekitarnya. Ekonomi spasial menjadi penting. Berikut ada grafik data populasi wilayah metropolitan Bandung pada tahun 2014 sampai 2023. Selanjutnya ada bab 4 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, Bandung merupakan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia sebagai dengan ekonomi tumbuh 5,07% dan pada 2023 sektor utama penyumbang PDRB adalah perdagangan, industri pengolahan, serta informasi dan komunikasi. Meskipun menghadapi tantangan kemacetan, Bandung tetap menjadi pusat ekonomi yang strategis. Lalu ada beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, penguatan peran sebagai pusat pertumbuhan, fokus pada sektor unggulan, peningkatan SDM, dan pemberian insentif investasi. Yang kedua, peningkatan konektivitas, perbaikan transportasi, pengembangan kawasan industri, dan pemanfaatan TIK. Yang ketiga, pengembangan berkelanjutan dan inklusif, pertumbuhan ekonomi harus merata, ramah lingkungan, dan memperkuat kerjasama antar wilayah. Yang keempat, penanggulangan kemacetan, pengembangan transportasi publik, pembatasan lalu lintas, serta peningkatan infrastruktur jalan. Berikut ada rangkuman kontribusi dari saya. Bagian yang saya kerjakan yaitu bab 1 pendahuluan dan bab 4 penutup. Saya berperan aktif dalam menyusun bab 1 pendahuluan dan bab 4 menutup dalam laporan penelitian ini. Pada bab 1, saya secara sistematis merumuskan latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian dengan memastikan bahwa setiap elemen tersebut disusun secara logis, mendalam, dan relevan terhadap konteks pembangunan wilayah yang dikaji. Selain itu, pada bab 5, saya berkontribusi dalam menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, serta merumuskan saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif. Selanjutnya ada penilaian kontribusi kelompok. Yang pertama ada Irfan Nur Hidayat, evaluasi kinerjanya 10/10, Ginda Nugra Sudirman, evaluasi kinerjanya 10/10. Selanjutnya ada Ernawati 10/10, Dewi Wahyuningsi juga 10/10. Lalu untuk saya sendiri 10/10. Lalu yang terakhir Maya Nailatul Alfia, evaluasi kinerjanya 10/10. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.